Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa qala fi ayatil ukhra subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha wa ma tunbitul ardu wa mimma la ya'lamun. Al-ayah. Masyarul muslimin rahimakumullah, bapak-bapak majelis jamaah, majelis taklim tanza yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur di malam Asyura, malam 10 Muharram, kita bisa berjumpa, berkumpul tepat pas malam Jumat pula. Mudah-mudahan ini tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam Asyura ini kalau kita tadabbur, tafakkur, mengambil iktibar dari kejadian-kejadian orang-orang yang sudah mendahului kita dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman kita, banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita ambil pelajaran. Dan berkenaan dengan pembahasan kita malam ini, yaitu pembahasan tentang rukun atau sifat 20 yang kesekian, yaitu irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Irodah itu kalau kita artikan secara mudah, secara gampang adalah kehendak Allah. Ya, kehendak Allah, irodah itu kehendak, keinginan, kemauan. Sehingga dalam Al-Quran innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah kalau berkehendak tinggal berkata kun fayakun. Khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan buruk itu dari Allah. Sebagaimana di surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluknya itu berpasang-pasangan. Wa ma tumbitul ardu, dan apapun yang tumbuh, apa yang tumbuh di atas muka bumi ini, yang tumbuh ini banyak, bukan tumbuhan, hewan, manusia juga tumbuh secara fisik dan tumbuh. Itu semua juga berpasang-pasangan. Itu sehingga kita juga bersyukur kita dijadikan berpasang-pasangan. Bayangin kalau laki semua, wah kacau hidup ini, atau perempuan semua bingung, ya. Itulah ikan berpasang-pasangan. Itu kehendak Allah semuanya, kehendak Allah yang kita ambil hikmahnya, kita syukuri. Dan kehendak Allah itu kita bisa lihat dari kejadian-kejadian di luar nalar, ya. Takdir yang Allah timpakan, takdir yang Allah ciptakan. Sehingga kalau dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir itu kan ada dua, mubram dan mu'allaq. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada yang tidak bisa disangkal, ada yang tidak bisa dirubah. Tapi kehendak Allah pun ada yang bisa kita ubah. Itu. Kalau kehendak Allah yang tidak bisa kita sangkal, contoh kita lahir dari ayah dan ibu kita yang sekarang, itu juga kehendak Allah.
Jadi kalau kita lihat diri kita, kehendak Allah kita lahir dari ibu dan bapak kita. Kalau kita bisa milih kehendak kita sendiri, pengen lahir ya, dari rahim Siti Maryam, wanita suci, pengen lahir dari Siti Asyah, walaupun sudah dizolimi dengan suaminya, dia tetap menjaga keimanannya. Pengen lahir dari Siti Khadijah, ya, konglomerat paling beriman, manusia wanita yang nomor satu beriman, ya. Itu. Pengen lahir dari Siti Fatimah yang tidak pernah menstruasi sepanjang hidupnya karena suci, makanya dijuluki Al-Batul. Pengen lahir dari rahim-rahim mereka, wanita-wanita mulia, tapi itulah kehendak Allah, ya. Makanya dijadikan kematian dan kehidupan ini itu hanya sekedar ujian dari Allah untuk menguji amal ibadah kita, keimanan kita, ya. Itu. Jadi jangan dijadikan beban. Kenapa saya lahir dari seorang ibu yang kere, yang susah, yang miskin? Jangan. Itu sementara sifatnya. Kenapa ayah kita ya, hanya seorang petani, hanya seorang kuli bangunan? Itu boleh. Kalau kita bisa pilih, pengen ayah kita seperti Nabi Sulaiman, hartanya gak habis. Pengen seperti Soeharto, ya, dijuluki bapak pembangunan. Pengen seperti Soekarno, proklamator RI. Pengen seperti Nabi Muhammad, ya, laki-laki yang paling tenar sedunia, Nabi Muhammad, ya. Nah, manusia terbaik di sisi Allah. Pengen lahir dari orang tua seperti itu, tapi apa daya, kehendak Allah tidak seperti itu, dan itu harus kita syukuri. Dan bukan jadi jaminan bahwa lahir dari seorang nabi pun kita jadi anak yang soleh. Banyak anak-anak yang durhaka dari keturunan nabi, ya. Kan'an, Nabi Nuh, anaknya durhaka. Banyak. Nabi Adam, anaknya banyak yang durhaka, ya, seperti Qabil durhaka. Itu jadi nggak jamin. Makanya yang terpenting kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya manusia di sisi Allah itu adalah yang paling takwanya. Walaupun orang tua kita masih papa, hamba sahaya, tidak mampu, kalau kita takwa di sisi Allah mulia kita. Walaupun jadi anak seorang ulama besar, seorang nabi, ya, kalau kita nggak takwa sama di sisi Allah hina. Itulah irodahnya Allah. Kalau kita melihat irodahnya Allah seperti itu, hakikat daripada irodah Allah itu yang harus kita yakini, bahwa itu semua kehendak Allah dan tidak usah dipermasalahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehendak Allah itu tidak usah disangkal. Allah tidak bisa disangkal. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Engkau mengira seolah-olah itu buruk bagi kamu, ternyata itu yang terbaik untuk kamu. Mungkin kamu kalau lahir dari Soeharto, dari Putin, kamu mungkin sibuk dengan dunia saja, dengan perempuan, dengan harta hura-hura, bermewah-mewah. Untung kamu lahir dari rahim Pak Ibrahim, yani. Kamu bisa bersyukur, kan gitu. Itu kita ambil simpelnya, yakin iman. Yakin orang kalau ahli makrifat, ya, tidak melihat itu semua, tidak melihat secara zahir, tapi yang dilihat adalah batinnya, hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, fisik kalian, hitam, yang jelek, yang tinggi, yang pendek, ya, yang gendut, yang kurus, tidak pula melihat pakaiannya, ya, mobilnya, rumahnya, tidak, tetapi yang dilihat hatinya, kebersihannya, keimanannya, ibadahnya. Sehingga orang tersebut, ya, rasanya sangat dekat dengan Allah, ya, rasanya, karena Allah aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sangat dekat daripada leher yang ada di dirinya.
Nah, orang yang beriman ya pasti akan merasakan kedekatan Allah tersebut, ya, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan Allah. Jauh tidak bisa diukur, jauh tidak berjarak, dekat tapi tidak bisa disentuh. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, berkaitan dengan bulan ini, ya, Muharram, ya, bulan Muharram ini, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.